Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Makan yang halal adalah sebuah kewajiban bagi seorang manusia yang dimana nanti mempunyai dampak terhadap anggota badan dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan yang masuk kepada anggota tubuh kita mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap diterimanya amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala al-halala, di dalam athar disebutkan man akala al-halala ata'at jawarihuhu sya'a am aba wa man akala al-harama 'asat jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa yang makan makanan yang halal, maka anggota badannya akan semangat dalam mengerjakan sebuah ketaatan. Sya'a am aba, mau dia mau atau mau dia tidak mau. Artinya ketika dia mengerjakan sebuah amal ketaatan, anggota badan dia akan mudah, akan gampang di dalam mengerjakan sebuah amal ketaatan tersebut. Dengan syarat ketika makanan yang masuk dalam perut dia adalah makanan yang halal. Waman akalal harama 'asad jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa yang memakan makanan yang haram, maka anggota badannya akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sya'a am aba, mau tidak mau dia akan bermaksiat. Maksudnya apa? Salah satu buah yang dapat dipetik oleh seorang manusia ketika dia memperhatikan apa yang masuk ke dalam perut dia, ke dalam mulut dia, yaitu dari makanan yang halal, makanan yang jelas sumbernya dari mana. Buah yang dia akan petik adalah dia akan bersemangat di dalam beribadah, mengerjakan amal ketaatan yang dia hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, dampak yang akan dia rasakan ketika dia tidak memperhatikan, dia masa bodoh terhadap makanan yang masuk kepada mulut dia, mau itu dari halal, mau itu dari yang haram, mau itu dari yang syubhat, mau itu dari yang makruh atau yang lain-lainnya, maka dia akan selalu bermalas-malasan dalam beribadah, selalu tidak mempunyai semangat dalam mengerjakan amal ketaatan. Dirasakan atau tidak dirasakan, mau tidak mau dia akan merasakan seperti itu. Itu otomatis yang dia akan rasakan. Salah satu buahnya yaitu pertama adalah dia akan semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia makan makanan yang halal. Yang kedua, istijabatud du'a. Doanya dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan di sini, ruwiya anna Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yas'alallah ta'ala ayaj'alahu mustajabad da'wah. Sahabat Sa'ad bin Waqqas, beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat doanya untuk dijadikan dia sebagai orang yang mempunyai doa yang makbul, doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabat dakwah. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, takun mustajabat dakwah, maka engkau akan menjadi orang yang mempunyai dakwah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya atib mat'amak, perbaguslah makananmu. Artinya apa? Ketika kamu makan makanan, ambil yang halal dan yang haram jangan dimakan. Hasilnya engkau akan menjadi orang yang mempunyai doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu buah yang kedua, hasil yang kedua. Yang pertama tadi kita sudah tahu, yaitu al-inhaq wal himmah fi ta'at wal ibadah. Semangat
dan mempunyai semangat yang tinggi di dalam mengerjakan amal ibadah dan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istijabatud du'a. Doanya akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana, dan ini hasil yang kedua ini beranjak daripada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagaimana kita tahu tadi dalam ceritanya, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kepada Rasulullah SAW untuk menjadikannya sebagai orang yang dikabulkan doanya, maka apa kata Rasulullah? Atib mat'amak, perbaguslah makananmu. Artinya makan makanan yang halal, maka hasilnya takun mustajabad dakwah. Yang ketiga, hasil yang dapat seorang hamba petik ketika dia makan makanan yang halal, yaitu salahudz dzurriyyah. Keturunan dia akan menjadi orang-orang yang saleh. Keturunan dia akan menjadi orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana hasil ini diambil? Daripada perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Ghunyah, wa idza zaharat amaratu hablil mar'ah falyusaffi ghidha'aha minal haram wasyubhah liyukhlaqal walad ala asasin la yakun lisyaitan alaihi sabil wal awla an yakuna min hiniz zafaf wa yadumu ala dhalika liyakhlusa huwa wa ahluhu wa waladuhu minasyaitan minad dunya fid dunya wa minan nari fil uqbah. Jadi ketika seorang perempuan mulai terlihat tanda-tanda kehamilan pada dirinya, hendaknya dia memperhatikan apa makanan yang masuk ke dalam mulut dia dan ke dalam perut dia. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhah. Jangan sampai makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang syubhat masuk ke mulut dia, ke perut dia, hingga mempengaruhi terhadap keturunan yang dia kandung pada saat itu. Liyukhlaqal walad ala asasin la yakun lisyaitan alaihi sabil. Dengan tujuan ketika anak sudah dilahirkan daripada rahim seorang ibu, rahim seorang perempuan tersebut, tidak ada bagi syaitan celah untuk menggoda sehingga dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal aula an yakuna min hiniz zafaf. Dan lebih utama lagi, ini bukan hanya seorang perempuan ini memperhatikan makanan-makanan ini yang masuk ke dalam perut dia hanya ketika timbul alamat atau tanda-tanda kehamilan. Akan tetapi lebih utama daripada kehamilan tersebut min hiniz zafaf, ketika dia nikah. Ketika dia menikah dengan seorang suaminya, dia hendaknya dia mulai saat itu dia harus selalu memperhatikan makanan-makanan yang masuk ke dalam perut dia, agar keturunan yang dia lahirkan nanti dari keturunan-keturunan yang saleh, keturunan-keturunan yang salehah, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi hasil-hasil, buah-buah, dampak positif yang akan seorang hamba petik ketika dia memperhatikan makanan yang masuk ke dalam perut dia, makanan yang halal yang harus dia perhatikan, dan makanan yang haram yang harus dia jauhi. Sebagaimana kita tadi sudah sempat singgung, salah satu buah yang dapat kita petik daripada makan-makan yang halal, yang pertama semangat dalam beribadah, yang kedua hendaknya ketika seorang hamba itu perhatian dengan makan-makanannya, dia akan menjadi orang yang dikabulkan doanya, yang kedua keturunan-keturunan dia akan menjadi keturunan yang saleh, salehah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang perhatian dengan makanan kita yang masuk ke dalam perut kita, sehingga kita bisa memetik buah hasil yang tadi kita sebutkan. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.